got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Putra Mandia, NPM 20114002 dari Pendidikan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penanganan perawatan cedera olahraga yang berjudul jenis-jenis cedera olahraga. Baiklah, apa itu cedera? Cedera atau luka adalah suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu paksaan atau tekanan fisik yang berlebihan. Cedera adalah akibat adanya gaya-gaya yang bekerja pada tubuh yang melebihi kemampuan tubuh. Baiklah, berikut adalah jenis-jenis cedera. Yang pertama itu ada sprain, kedua ada strain, tiga ada fractus, keempat ada shin split, kelima ada can injuries, keenam ada compartment, ketujuh ada Achilles tendon injuries. Baiklah, yang selanjutnya ada sprain dan strain. Sprain maupun strain adalah dua kondisi yang dapat terjadi saat berolahraga. Biasanya kedua kondisi tersebut dipicu oleh kurangnya pemanasan sebelum memulai aktivitas fisik. Namun perlu diketahui bahwa sprain dan strain merupakan dua kondisi yang berbeda. Perbedaan sprain dan strain, beberapa orang mungkin masih belum memahami perbedaan sprain dan strain. Sepenuhnya sprain itu adalah kesleo, strain adalah salah urat. Sama-sama menggambarkan kondisi peregangan berlebih atau robekan pada jaringan lunak di sekitar sendi. Meskipun begitu, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Ada beberapa hal yang mendasari perbedaan sprain dan strain, mulai dari penyebab, gejala, penanganan hingga pencegahannya. Jadi penyebab strain itu yang pertama adalah strain yang pertama terletak pada penyebabnya. Kesleo atau terkilir adalah kondisi cedera pada sendi yang disebabkan oleh robekan atau peregangan berlebih pada ligamen dan kapsul sendi. Sprain biasanya terjadi karena terjatuh, terkilir, atau menggunakan sendi secara berlebihan. Adapun bagian tubuh yang sering mengalami sprain adalah pergelangan kaki, lutut, dan ibu jari. Sementara itu, strain adalah cedera yang terjadi pada otot tendon yang juga disebabkan oleh robekan atau terikat berlebihan. Tendon merupakan jaringan ikat padat yang menghubungkan otot dan ke tulang. Tidak jauh berbeda dengan sprain, cedera yang dikenal dengan istilah salah urat ini biasanya disebabkan oleh aktivitas melompat, berlari, terjatuh, atau gerakan berulang dan mendadak. Strain paling sering terjadi pada saat otot hamstring berada di bagian belakang paha dan lembur beberapa bagian punggung di bawahnya. Berikut adalah gejala sprain dan strain. Gejala sprain dan strain cukup mirip, tak heran bila kedua kondisi ini sering dianggap sama. Namun sebenarnya terdapat beberapa perbedaan antara sprain dan strain dalam gejala tersebut yang ditimbulkan. Gejala sprain itu sendiri salah satunya yaitu memar di sekitar sendi, nyeri pada area sendi yang terdampak, bengkak, mati rasa, fleksibilitas sendi terbatas, dan rentang gerak sendi berkurang. Yang kedua itu gejala strain. Sementara itu gejala strain yang timbulkan strain antara lain ketegangan otot, nyeri pada sendi yang tampak, bengkak, fleksibilitas sendi yang terbatas, rentan gerak sendi yang terbatas. Selanjutnya itu ada compartment. Cedera compartment adalah kondisi ketika tekanan di dalam otot meningkat. Peningkatan tekanan tersebut dapat menghambat pasokan darah ke saraf dan sel-sel dalam otot. Sindrom komponen yang terjadi secara mendadak merupakan kondisi gawat darurat yang harus segera ditangani. Sindrom komponen disebabkan oleh membengkaknya di dalam komponen yang biasanya terjadi akibat cedera karena
fascia tidak bisa mengembang, maka membengkaklah tersebut meningkatkan tekanan di dalam komponen. Jika kondisi tersebut tidak segera ditangani, aliran darah dan pasokan oksigen ke dalam komponen akan berkurang. Akibatnya otot dan saraf akan mengalami kerusakan yang bisa berujung pada kematian otot secara permanen. Berikut adalah penyebab sindrom komponen. Sindrom komponen dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sindrom komponen akut. Sindrom komponen akut itu merupakan jenis yang paling umum terjadi. Biasanya jenis ini terjadi secara mendadak akibat cedera parah, namun pada kasus yang jarang terjadi, cedera ringan juga bisa menyebabkan sindrom komponen akut. Yang kedua itu adalah sindrom komponen koris biasa, disebabkan oleh olahraga yang dilakukan secara berulang-ulang seperti berlari, sepeda, dan berenang. Rasa nyeri yang terjadi akibat sindrom komponen koris umumnya tidak berbahaya. Selanjutnya itu ada Achilles tendon injuries atau tendon Achilles, memungkinkan seorang untuk mengarahkan jari-jari kaki ke lantai dan berjinjit. Cedera tendon Achilles merupakan cedera yang umum, tingkat keparahannya bisa ringan atau sedang, dan terasa seperti nyeri atau kekakuan yang membakar di bagian kaki. Cedera tendon Achilles adalah cedera yang mempengaruhi bagian belakang bawah kaki. Cedera ini bisa terjadi pada siapa saja, tapi paling sering terjadi pada orang yang bermain olahraga rekreasi. Tendon Achilles adalah tendon terbesar di tubuh. Itu membentang dari tulang tumit di otot betis. Tendon Achilles memungkinkan seseorang untuk mengarahkan jari-jari kaki ke lantai dan berjinjit. Selanjutnya yaitu faktor-faktor terjadinya cedera. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan cedera itu terjadi. Yang pertama itu metode latihan salah, atau yang kita sering lakukan, treatment yang bukan seharusnya kita pakai tetapi kita pakai. Jadi pakailah treatment yang semestinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh atlet tersebut. 2. Ketidakseimbangannya otot. Penyebab ketidakseimbangan otot ini biasanya dikarenakan oleh kesalahan atau stres berlebihan pada otot. Beberapa kegiatan dapat terjadi penyebab ketidakseimbangan otot, antara lain saat olahraga, aktivitas sehari-hari, saat kerja, atau sedang cedera. 3. Itu ada latihan yang berlebihan. Nah, penyebab terjadinya cedera itu ada juga seperti latihan yang berlebihan. Jadi kita itu memaksakan batas massa otot yang seharusnya porsi kita segitu, malah kita lebihkan, yang mengakibatkan kita cedera. Yang keempat itu ada kurangnya pemanasan. Nah, kurangnya pemanasan itu contohnya seperti kita pemanasan yang bermain-main, tidak serius saat melakukan pemanasan. Yang kelima itu ada kelainan struktural. Nyeri punggung itu bawah menunjukkan pada rasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan atau nyeri yang terjadi di bagian bawah tulang belakang atau area sekitarnya. Kondisi ini umum terjadi dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk cedera, ketegangan otot, kelainan struktural tulang belakang, atau masalah pada organ di sekitar daerah tersebut. Yang keenam itu ada kelemahan otot. Nah, berikut ada beberapa kelemahan otot. Yang pertama itu dikarenakan aktivitas yang berlebihan, kurangnya tidur, olahraga yang berlebihan, stres dan depresi, menstruasi berat, menderita penyakit tertentu. Baiklah, selanjutnya itu ada penanganan cedera olahraga. Penanganan cedera olahraga itu sendiri bisa dilakukan dengan RICE. RICE merupakan singkatan dari Rest, Ice, Compression, dan Evaluation. Itu merupakan suatu tindakan atau mengambil langkah-langkah cepat setelah terjadinya cedera sampai kurang lebih 48 jam setelah cedera terjadi. Metode ini dapat membantu menyembuhkan jaringan setelah mengalami cedera dan mencegah itu cedera berlebih lanjut. Mungkin itu saja, sekian dari presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Audio Jungle.